warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu sekalian hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah dirahmati Allah. Mari untuk keberkahan taklim kita baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak hadirin sekalian, kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah kita. Kita sampai di dakwah Siriah kemarin terakhir di bulan yang lalu. Maka sekarang kita lanjutkan pada dakwah Jahriyah periode kedua di masa atau periode Mekah, setelah Rasulullah melakukan dakwah secara siriyah, secara sembunyi-sembunyi. Maka kemudian Allah turunkan surah Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Jadi dakwah Jahriyah ini diawali dengan perintah untuk dakwah kepada keluarga terdekat dulu. Siapa keluarga terdekat Rasul? Yaitu Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Itu keluarga besar Rasul dari pihak bapak. Nanti dari pihak ibu namanya Bani Zuhroh. Menarik nanti ketika kita di pembahasan perang Badar, bagaimana sebelum perang Badar terjadi, bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Atikah binti Abdul Muttalib, itu bermimpi yang sangat buruk sekali, yang menandakan akan kekalahan kaum Quraisy dalam perang Badar. Di mana dalam mimpinya itu dia melihat seorang laki-laki yang berpindah-pindah tempat ketika masuk ke Mekah, lalu kemudian terakhir dia naik ke gunung Abu Qubais. Lalu di sana setelah dia berada laki-laki itu di atas bukit tadi, di atas gunung tadi, dia melemparkan batu besar ke bawah. Sehingga batu besar itu begitu sampai di bawah hancur. Dan debu-debu hasil dari hancurnya batu-batu tersebut itu memasuki semua rumah-rumah di kota Mekah. Semua rumah, kecuali adalah rumah-rumah yang dihuni oleh kabilah Bani Zuhroh. Kabilah Bani Zuhroh, yaitu kabilahnya warga Rasul dari pihak ibu. Dan ternyata itu benar. Nanti ketika perang Badar, satu-satunya kabilah yang tidak terjadi korban dalam perang Badar dari pihak Quraisy adalah kabilah Bani Zuhroh. Jadi mimpi itu sudah menandakan akan kekalahan orang-orang kafir Quraisy. Nanti kita akan detailnya di peristiwa perang Badar. Jadi itu keluarga besar Rasul, itu Bani Hashim dan Bani Muttalib.
Ya. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka ayat inilah yang menjadi dasar bagi Rasulullah untuk keluar dari persembunyiannya dalam dakwah, sehingga beliau pun melakukannya dengan secara terang-terangan. Dan ketika itu bagaimana beliau mengumpulkan keluarga besar beliau dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Ya. Tetapi di pertemuan pertama itu gagal. Kenapa? Karena belum sempat Rasulullah berbicara, mengajak kepada Islam, itu langsung ditolak oleh Abu Lahab. Abu Lahab langsung menolak. Walaupun kemudian dalam pertemuan itu Abu Thalib langsung memberikan pembelaannya kepada Rasulullah SAW. Jadi dari awal dua kakak beradik ini di pihak yang berbeda. Walaupun statusnya sama-sama kafir, sama-sama musyrik. Tapi yang satu Abu Lahab di pihak musuh, ya. Sementara di Abu Thalib berada di pihak Rasulullah SAW. Bagaimana ketika itu Rasulullah mengatakan kepada keluarga besarnya. Ini di pertemuan-pertemuan berikutnya. Pertemuan pertama gagal. Rasulullah tidak sempat bicara apapun, tapi sudah diselak oleh Abu Lahab. Sehingga Rasulullah melihat kondisi ini tidak pas. Kemudian di hari kemudian Rasulullah mengumpulkan kembali. Dan inilah di antara kata-kata yang beliau sampaikan di keluarga besar beliau. Kata beliau, sesungguhnya seorang pemimpin tidak membohongi keluarganya sendiri. Nah inilah seharusnya karakter seorang pemimpin. Jangankan orang lain, keluarga sendiri pun jangan dibohongin. Karena apa? Resikonya berat. Jadi Rasul langsung bicara tentang masalah kejujuran. Artinya di awal bagaimana Rasul menggambarkan apa yang aku sampaikan ini bukan sebuah kebohongan. Maka beliau mengatakan demikian. Sesungguhnya seorang pemimpin tidak membohongi keluarganya sendiri. Karena ini beliau katakan di depan keluarga besar beliau. Ya. Karena kita tahu ra'sul dzunub al-kizbu. Sumber segala dosa itu adalah bohong. Kalau orang sudah berbohong, maka dia akan mengikuti dengan dosa-dosa yang lain. Makanya kata Habib Rizik, Indonesia darurat kebohongan. Indonesia darurat kebohongan. Karena memang hampir di semua lini itu ada kebohongan di dalamnya. Termasuk kasus yang lagi santer. Itu awalnya karena kebohongan. Itu awalnya karena kebohongan. Tapi akhirnya kebongkar. Pelecehan seksual lah, inilah, tembak-tembakan lah, gitu. Akhirnya terungkap bohongan itu. Nah, karakter seorang pemimpin tidak boleh berbohong, karena resikonya berat. Tidak hanya berakibat buruk bagi dirinya, tapi juga bagi rakyatnya. Tidak hanya beresiko dosanya di dunia, tapi juga di akhirat. Demi Allah, kata Rasulullah, tiada Tuhan selainnya. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang datang kepada kalian secara khusus. Dan kepada manusia secara umum. Demi Allah, sungguh kalian akan mati sebagaimana kalian tidur. Rasulullah sudah mengingatkan, kalian akan mati sebagaimana kalian tidur. Jadi sebenarnya harusnya kita nggak usah takut mati gitu. Kenapa? Karena kita sudah latihan mati setiap hari. Ada yang nggak mati setiap harinya? Justru celaka, bahaya, penyakit kalau ada yang dalam sehari dia tidak mati. Tidak tidur. Makanya doanya kan jelas. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Jadi tidur itu mati. Tidur itu mati. Maka orang yang takut mati biasanya susah tidur.
Umumnya begitu, nggak tenang dia. Seperti itu. Jadi Rasul mengingatkan, kalian akan mati sebagaimana kalian tidur. Tidur adalah latihan mati. Dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur. Jadi kalian nanti ada saatnya mati, kata Rasulullah. Kafir orang yang tidak meyakini kematian. Dan nanti setelah mati, berapa tahun pun kalian, beribu-ribu tahun pun kalian mati, tetap nanti Allah akan bangkitkan lagi. Dan itu keyakinan kita kepada hari akhir. Jadi langsung yang disampaikan Rasul terkait dengan hari akhir. Karena ini salah satu ajaran prinsip dalam Islam, yaitu bagaimana kita mengimani hari akhir. Hari akhir. Sungguh kalian akan dihisab, diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian lakukan. Diingatkan kita, sekecil apapun perbuatan kita, itu nanti akan dihisab. Akan diminta pertanggungjawaban. Maka orang yang yakin akan adanya hari akhir, kata Syekh Majdi Maki, dia akan keimanan pada hari akhir itu akan akbaru ba'isin, akan menjadi motivator terbesar. Ya, keyakinan kita pada hari akhir itu akan menjadi akbaru ba'isin, motivator terbesar untuk kita melakukan amal soleh dan meninggalkan kemaksiatan. Sesungguhnya yang ada hanya surga yang abadi atau neraka yang kekal. Sudah bicara tentang surga dan neraka Rasulullah. Ya, artinya tempat kekal itu cuma dua, kalau enggak surga, neraka. Rasulullah tidak mengatakan dunia itu kekal, tapi kita sering menganggap dunia itu kekal. Sehingga kita asyik dengan kemaksiatan, kita malas dalam beribadah, karena kita bisa jadi menganggap dunia itu selamanya buat kita. Dan Rasulullah mengingatkan itu. Yang kekal itu cuma surga dan neraka. Maka kalau kita mau kekal dalam kenikmatan, maka beramal solehlah ketika di dunia ini. Tapi kalau kita asik dengan kemaksiatan, malas dalam beribadah, maka kita harus siap dengan kekekalan di neraka Allah. Maka ketika Rasulullah mengatakan demikian, langsung itu Abu Thalib langsung merespon, memberikan pembelaan. Apa kata Abu Thalib? Alangkah senangnya kami membantumu, menerima nasihatmu dan sangat membenarkan kata-katamu. Kenapa Abu Thalib mengatakan demikian? Karena dia tahu karakter keponakannya. Lama dia rawat Rasulullah dari umur 8 tahun sampai beliau diangkat sebagai Rasul. Jadi tahu keponakannya itu sekalipun tidak pernah berbohong. Tidak pernah. Tidak hanya diakui oleh Abu Thalib sendiri, tapi seluruh penduduk Mekah tahu itu. Tahu. Ya, jika terbukti nanti dalam hijrah pun begitu. Bagaimana Rasulullah menitipkan pesan kepada Ali bin Abi Thalib, Ali, malam hari ini kamu tidur di kamarku pakai selimut-selimutku. Ali, kau kembalikan semua barang titipan orang-orang Mekah yang dititipkan kepadaku. Bayangkan, satu sisi Rasulullah didustai, tapi satu sisi mereka mempercayakan barang-barang mereka dititipkan kepada Rasul. Jadi berbeda jauh dengan kita. Kalau kita sudah berseteru sama orang, itu jangankan orang tuh nitipin barang sama kita, dengar suaranya juga nggak mau. Ya Pak, dengar suaranya juga nggak mau. Apalagi nitipin barang. Tapi Rasul dibenci dalam hal kenabian oleh orang seluruh penduduk Mekah, tapi dipuji dalam hal kejujuran. Maka kata Allah, fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Wahai Muhammad, sesungguhnya mereka orang-orang Mekah itu tidak mendustai pribadimu. Mereka nggak bisa mendustai pribadimu yang jujur, yang baik, yang punya akhlak tinggi. Walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Itu dia prinsipnya. Maka kemudian kata Abu Thalib lagi, mereka yang merupakan suku-suku dari pihak bapakmu telah berkumpul. Sesungguhnya aku hanyalah salah seorang di antara mereka. Namun aku adalah orang yang paling cepat merespek apa yang kau inginkan.
Oleh karena itu, teruskan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Langsung didukung oleh Abu Thalib. Karena dia yakin akan kepribadian dari keponakannya. Teruskan. Demi Allah, kata Abu Thalib, aku akan senantiasa melindungi dan membelamu. Hanya saja diriku tidak memberikan cukup keberanian kepadaku untuk berpisah dengan agama Abdul Muthalib. Jadi kalau dibela, dibela. Tapi kalau harus keluar dari agamanya Abdul Muthalib, ya, maka Abu Thalib belum siap. Ya, belum siap. Tapi kalau dibela, dibela. Ini dari awal sudah dikatakan oleh Abu Thalib. Ya, maka sampai mati pun dia tidak juga masuk Islam. Nah ini. Kemudian ketika itu Abu Lahab langsung, demi Allah, ini benar-benar aib yang besar. Jadi kebenaran, kalau ada kemudian kebenaran didustai, kebenaran kemudian dikatakan sesuatu yang membahayakan, maka itu ucapannya Abu Lahab dulu. Abu Lahab mengatakan begitu. Ini benar-benar aib yang besar. Ayo cegahlah dia sebelum orang lain yang turun tangan mencegahnya. Itu kata Abu Lahab. Jadi apa yang Rasulullah sampaikan yang merupakan kebenaran hakiki dikatakan itu sebagai aib besar. Nah itu pengikut-pengikutnya Abu Lahab banyak. Ya, di mana kebenaran menjadi sesuatu yang dianggap mengerikan gitu. Mengerikan. Maka Abu Thalib pun merespon lagi, demi Allah, sungguh selama kami masih hidup, kami akan membelanya, kata Abu Thalib. Ya, bayangkan, jadi kakak beradik berada di posisi yang berbeda, walaupun satu agama, sama-sama musyrik gitu. Tapi posisinya beda, yang satu membela, yang satu ya, jadi maka bersyukur kita yang Allah berikan hidayah kepada kita, hidayah Islam. Yang tidak semua Allah berikan itu mahal sekali hidayah Islam. Abu Thalib merawat Rasul, berinteraksi dengan Rasul, membela Rasulullah, ya. Tetapi tidak juga masuk Islam. Gak juga masuk Islam gitu. Nah kita nggak pernah ketemu Rasul, ya, kita hanya tahu dari Al-Quran, hanya tahu dari hadis-hadis beliau, kemudian kita mencintai beliau, kemudian kita masuk ke dalam Islam. Itu anugerah yang sangat luar biasa. Jadi tidak semua orang selamanya berada di komunitas yang positif, kemudian dia juga menjadi positif gitu. Belum tentu. Banyak sekali hal itu terjadi gitu. Nah inilah dakwah yang beliau lakukan ketika beliau di tengah keluarga besar beliau. Jadi sudah jelas siapa posisi mendukung, siapa posisi menolak. Maka ini terus berlangsung. Dua pihak yang berbeda ini antara Abu Lahab dengan Abu Thalib. Realisasinya terus berlangsung. Maka kemudian setelah itu beliau pun melakukan dakwah jahriyah pertama di hadapan seluruh kaum Quraisy. Beliau sudah sampaikan kepada keluarga sesuai dengan perintah Allah, ya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada keluarga aqrabin, keluarga kamu yang paling dekat. Aqrabin. Baru kemudian turun lagi perintah Allah agar menyampaikan kepada seluruh masyarakat umum. Dan itulah yang beliau lakukan di Bukit Sofa. Bukit Sofa itulah dakwah jahriyah pertama kepada masyarakat umum. Maka lagi-lagi yang menolak pertama juga Abu Lahab. Lagi-lagi di keluarga yang menolak pertama Abu Lahab, di masyarakat umum yang menolak juga Abu Lahab. Ya. Bahkan bukan hanya itu, istrinya juga ikut-ikutan. Ini suami istri yang setia sampai neraka. Ya, sehidup semati dunia sampai neraka. Yaitu Abu Lahab dan Ummu Jamil. Ya. Dan kedua-duanya
sudah divonis jauh sebelum mereka mati oleh Allah bakal masuk neraka. Kalau seandainya Abu Lahab itu masuk Islam, nah, itu dihapus itu surat Al-Lahab gitu ya. Nah, itu salah satu sisi kemukjizatan Al-Qur'an. Kalau orang yang sudah divonis, dia terus akan seperti itu. Ya. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang Allah beri petunjuk, maka enggak ada satu orang pun yang mampu menyesatkannya. Tapi siapa yang Allah sesatkan, enggak ada satu orang pun yang bisa memberikan petunjuk. Enggak ada. Maka tidak pernah terbersit dalam pandangan, dalam pikiran Abu Lahab sekalipun dia pengen masuk Islam. Enggak ada. Enggak ada. Karena itu sudah Allah informasikan dalam surat Al-Lahab. Saat dia menolak dakwah Rasulullah SAW. Jelas sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Tabbat yada, celaka kedua tangan Abu Lahab. Dan dia benar-benar celaka. Allah mengulang kata celaka itu 2 kali. Mengulang katanya. Kenapa Allah mengatakan demikian? Karena sebelumnya Abu Lahab yang mengatakan duluan kepada Rasulullah SAW. Tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad, untuk hal seperti inikah, mendengar ocehanmu kayak beginikah kamu mengumpulkan kami semua? Celaka kamu Muhammad. Ya. Maka Rasulullah setelah itu bubar dari pertemuan itu. Kemudian saat beliau sendiri, kemudian Allah menurunkan surat Al-Lahab. Ya. Jadi Al-Lahab sababun nuzulnya adalah peristiwa di Bukit Sofa. Celaka kedua tangan Abu Lahab, dan dia benar-benar celaka. Jadi yang satu bentuknya doa, yang satu lagi penguatan. Jadi 2 kalimat watab itu dalam tafsir itu disebutkan. Ya, tabba itu kenapa diulang 2 kali? Yang satu doa, yang satu penguatan. Ya. Jadi memastikan bahwasanya Abu Lahab itu benar-benar celaka. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apa bentuk celakanya? Enggak berguna sedikit pun harta yang dia miliki dan apa yang dia usahakan. Ya. Jadi segala perniagaannya yang secara zahir banyak menguntungkannya itu enggak ada gunanya, enggak sedikit pun mendatangkan manfaat baginya. Tidak bisa menyelamatkan dia nanti dari nerakanya Allah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Nah, inilah vonis Allah langsung. Vonis Allah kepada Abu Lahab. Jadi sayasla, nanti dia akan dilemparkan, dimasukkan ke dalam neraka, api neraka yang menyala. Itu langsung sudah divonis sama Allah. Ngeri kita. Ya. Kalau sudah divonis sama Allah, nggak bakalan bisa berubah. Bukan hanya itu, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Begitu juga dengan istrinya, hammalatal hatab, yang senantiasa membawa kayu bakar. Ya. Ini maknanya ada makna zahir, ada juga maknawiyah ya. Di antara maknawiyahnya adalah ini wanita ini suka ngadu domba. Jadi setiap saat ketika melihat orang berkumpul, dia datang lalu menjelek-jelekan Rasulullah. Menjelek-jelekan Rasulullah. Muhammad begini. Padahal keponakannya sendiri. Tapi bencinya luar biasa. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Bahkan Allah sebutkan bentuk sisaan yang jamil. Fi jidha hablum min masad. Jadi bukan hanya divonis masuk neraka, tapi jenis siksaannya jamil ya, bibi Rasul, istri Abu Lahab ini sudah disebutkan. Fi jidha hablum min masad.
Jadi rinci sekali. Jadi sudah pasti keduanya masuk neraka gitu. Sementara kalau kita lihat tokoh-tokoh Quraisy yang lain gitu, itu tidak sampai seperti itu gitu. Ya, sekeras apapun mereka, banyak juga di antara mereka yang kemudian masuk Islam. Banyak masuk Islam. Ya, termasuk Abu Sufyan, bagaimana kerasnya permusuhan kepada Rasulullah, tapi akhirnya dia masuk Islam. Bagaimana Sofwan bin Umayyah, sakit hatinya dia ketika ayahnya Umayyah bin Khalaf mati dalam perang Badar, sehingga dialah yang membangkitkan semangat orang-orang Mekah untuk melakukan pembalasan dendam dalam perang Uhud. Tapi pada akhirnya dia juga masuk Islam. Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal, betapa dendamnya dia dengan Rasulullah. Sakit hati dia dengan Rasulullah karena ayahnya sebagai panglima perang dalam perang Badar harus gugur. Tapi akhirnya dia juga masuk Islam. Karena tidak ada ayat yang menyebutkan Allah memvonis mereka. Tapi Abu Lahab, keluarga Rasul sendiri, tapi sudah divonis oleh Allah masuk neraka. Ya, ini kata-kata Rasul ya. Nah, inilah dasar ayat kedua ketika Rasulullah melakukan dakwah di Bukit Sofa. Ya, fasda bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'in alladziina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Maka sampaikan olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang berolok-olokan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibatnya. Nah, dengan dimulainya dakwah jahriyah ini, maka semakin jelas ya, Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan. Ya, bahkan sudah berani membacakan Al-Quran di hadapan orang-orang kafir Quraisy, termasuk para sahabat gitu ya, termasuk para sahabat Nabi yang lain. Maka kita dapatkan misalnya riwayat bagaimana Abdullah bin Mas'ud itu membacakan Al-Quran di hadapan orang-orang kafir Quraisy, yang ketika selesai baca langsung dikeroyok habis sampai dia pingsan. Ya, dia baca, saat mendengar suaranya Abdullah bin Mas'ud, wah semuanya terkesima. Indah sekali bacaannya, suaranya juga indah. Tapi begitu selesai, tendangan, pukulan bertubi-tubi menimpa Abdullah bin Mas'ud sehingga dia jatuh pingsan. Tapi begitu sudah sadarkan diri, besoknya dia datang lagi ke Rasul. Ya Rasul, izinkan saya untuk membacakan Al-Quran lagi. Jadi nggak ada kapoknya, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud yang dirasakan. Padahal resikonya tadi mati. Gitu. Ya. Kemudian juga mempraktekkan ibadah di siang hari dan terang-terangan di depan Ka'bah. Yang sebelumnya nggak berani Rasulullah, nggak berani. Tapi begitu sudah jahriyah, maka beliau terang-terangan. Yang sebelumnya kalau mau sholat sembunyi. Begitu juga para sahabat. Nah, Rasulullah setelah dakwah jahriyah ini terang-terangan sholat di depan Ka'bah. Semakin memancing orang-orang kafir untuk memusuhinya. Tapi imbasnya semakin banyak orang-orang yang masuk Islam. Karena terang-terangan itu penting. Walaupun resikonya berat sekali, ya, berat sekali. Kemudian ketika melihat apa yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya ini sudah menimbulkan kegerahan pada tokoh-tokoh Quraisy ketika itu. Wah, ini sudah nggak bisa didiamkan ini apa yang dilakukan oleh Muhammad gitu. Dia sudah mencela-cela Tuhan kita. Dia sudah menjadikan kita berpisah dengan keluarga kita, masing-masing di antara kita saling bermusuhan. Kayaknya nggak bisa didiemin ini, kata mereka. Akhirnya mereka pun melakukan pertemuan pertama dalam rangka menghalangi dakwah. Ya, karena sebabnya tadi ternyata semakin banyak orang yang tertarik dengan dakwah Rasul. Ya, jadi perkembangannya cepat.
Ketika masih dakwah Syria hanya beberapa orang saja. Tapi begitu dakwah jahriyah lebih jelas lagi. Ya, lebih jelas lagi. Lebih banyak lagi yang masuk Islam. Ya. Tetapi nanti lebih hebat lagi saat sudah masuk pada wilayah politik gitu ya. Ketika nanti di perjanjian Hudaybiyah itu lebih banyak lagi yang masuk Islam. Jadi tahapannya begitu. Syria, jahriyah, kemudian masuk pada wilayah negara dan sebagainya. Kemudian yang kedua sebabnya mereka melakukan pertemuan karena menyambut datangnya musim haji. Sebentar lagi musim haji nih. Kita takut Muhammad mendatangi para jamaah haji yang datang ke Mekah. Lalu dia mengajak mereka sehingga mereka masuk Islam. Ini buru-buru harus dicegah. Jangan sampai ini terjadi. Dan yang ketiga adalah mencari cara bagaimana menghentikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian mereka bermusyawarah bagaimana cara menghadapi beliau, menghalangi dakwah beliau. Ini disebabkan 3 hal tadi. Maka kemudian kesepakatan yang diputuskan adalah memberikan gelar kepada Nabi Muhammad itu sebagai tukang sihir. Ya. Gus Samsudin. Yang lagi rame Gus Samsudin, rame juga itu viral. Lawannya pesulap merah. Ya Pak, pesulap merah. Tapi saya satu sisi acungin jempol juga itu mau pesulap merah. Penampilannya tidak terlihat Islami, tapi dia berani mengatakan yang sebenarnya. Bahkan dia nantang para dukun. Kata dia apa? Silakan santet saya. Jadi kalau santet jangan cuma paku doang yang masuk ke perut saya. Kalau bisa semen, kayu, pasir gitu. Biar saya bisa bangun sekalian. Kata dia begitu. Berani nantangin itu. Sulap merah. Karena itu semua trik-trik semua bohong katanya gitu. Kata si sulap merah itu. Ya, jadi tiba-tiba keluar paku gitu ya. Itu trik-trik saja katanya. Saya aja belum tentu berani nantangin gitu. Tapi dia berani nantangin, luar biasa. Tapi sampai sekarang masih sehat walafiat gitu. Seperti itu. Ya, sehat walafiat. Gitu. Bayangkan dukun-dukun ditantangin semua. Ya, silakan santet gitu. Kata dia, Anda berani? Ya, hidup saya cuma sekali. Ya, saya cuma ingin memberikan manfaat. Ringan saja dikatakan seperti itu. Ya, jadi secara zahirnya bagus, secara zahir kita nggak tahu secara dibalik itu semua. Tapi secara zahirnya kita harus akui bagaimana memberikan pelajaran pada kita tentang bagaimana kita perlu memelihara dan menjaga akidah kita seperti itu. Maka akhirnya mereka berpikir keras akan bagaimana harusnya menghalangi dakwah Nabi. Maka akhirnya istilah sekarang itu dibunuh karakternya gitu. Jadi pembunuhan karakter. Dengan cara apa? Memberikan gelar kepada Nabi Muhammad sebagai tukang sihir. Ya, itu hasil dari pemikiran seorang yang bernama Walid bin Mughirah. Ya. Tokoh Quraisy yang cukup disegani, yang ahli syair, ahli sastra gitu. Yang dia merupakan ayah dari Khalid bin Walid. Ya. Khalid bin Walid ini ayahandanya. Jadi kata Walid bin Mughirah, sesungguhnya pendapat yang lebih dekat mengenai diri Muhammad adalah dia seorang tukang sihir yang membawa suatu ucapan berupa sihir yang mampu memisahkan antara seorang dengan bapaknya, saudara, istri, dan keluarganya. Mereka semua menjadi terpisah darinya lantaran hal itu. Itu menurut pendapat dari Walid. Kenapa? Ada yang mengatakan, bagaimana kalau kita beri gelar Muhammad itu dia gila? Bilang aja Muhammad gila. Kita bunuh karakternya dengan mengatakan dia gila. Orang zaman sekarang begitu. Habis melakukan kriminal, kemudian ngaku gila, selamat dia. Dan lagi-lagi
Kalau yang habis menzolimi ustadz, kiai, begitu diperiksa jadi gila dia. Aman dia jadinya seperti itu. Nah, ketika itu Rasulullah mau digelar itu gila. Tapi kata Khalid bin Walid, kita tuh tahu orang gila itu kayak apa. Muhammad itu nggak gila, dia sadar. Kata Khalid bin Walid, dia sadar, nggak cocok Muhammad itu disebut gila. Dia sehat kok. Lalu ada lagi yang lain. Muhammad itu dukun. Kata Khalid bin Walid, enggak, Muhammad itu, saya tuh tahu banget dukun itu kayak apa. Yang dibaca dukun itu saya tahu, kata Khalid bin Walid. Ini yang dibaca Muhammad, ini bukan mantra, tapi ini kata-kata yang sangat luar biasa. Yang memang pada awalnya Khalid bin Walid itu sebenarnya sudah mulai tersentuh dengan bacaan Rasulullah gitu. Tapi karena dia diprovokasi oleh Abu Jahal diantaranya, sehingga dia kesampingkan kebenaran itu. Jadi Abu Jahal itu dalam sejarahnya beberapa kali membatalkan orang yang sudah pengen masuk Islam. Abu Jahal. Salah satunya Walid bin Mughirah. Ini hampir masuk Islam sebenarnya. Cuma karena diprovokasi Abu Jahal nggak jadi dia. Juga nanti Utbah bin Rabi'ah, ya, ayahanda dari Hindun. Ya. Itu juga sebenarnya hampir masuk Islam. Tapi kemudian diprovokasi oleh Abu Jahal. Maka ini pentingnya bagaimana kita mencari teman-teman yang tepat gitu. Seandainya Walid bin Mughirah, Utbah bin Rabi'ah itu nggak punya teman kayak Abu Jahal, mungkin bisa jadi dia masuk Islam. Ya, itu hikmahnya buat kita. Pentingnya kita di sekeliling kita itu adalah orang-orang yang soleh, yang selalu mengarahkan kita kepada kebaikan. Ya, ini salah satunya Walid bin Mughirah ini. Jadi ditolak itu. Saya tahu mantra dukun itu kayak apa, tahu gitu. Kata Walid. Tapi ini bukan Muhammad. Ini kata-katanya indah banget, kata Walid bin Mughirah. Lalu apa dong kira-kira yang paling tepat? Kemudian Walid bin Mughirah berpikir keras untuk mencari kata-kata yang tepat untuk membunuh karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang Allah sebutkan dalam surat surat Al-Mudaththir. Ya, surat Al-Mudaththir. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzarni wa man khalaqtu wahida waj'altu lahu malan mamdudan wa banina shuhuda wa mahadtu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina 'anida سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. Nah, ini Allah jelaskan tentang upaya Walid bin Mughirah untuk membunuh karakter Rasulullah SAW. Apa kata Allah? Zarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan, kata Allah, aku yang bertindak terhadap orang yang telah aku ciptakan sendiri. Jadi Allah sebutkan gitu. Langsung Allah yang turun tangan untuk menyiksa ya, seorang Walid bin Mughirah. Kenapa? Dia tokoh, dia tahu kebenaran itu, tapi dia tidak mau terima. Bahkan dia berkonspirasi dengan yang lain untuk membunuh karakter Rasulullah SAW. Ya, hukumannya lebih berat, orang yang tahu gitu. Tapi dia tetap menolak. Maka Allah katakan, "Darni wa man khalaqtu", biarkan aku yang bertindak sendiri, kata Allah, terhadap orang yang aku ciptakan sendiri. Wa ja'altu lahu malan mamduda, padahal aku sudah berikan segalanya kepada Walid bin
Mughirah, harta benda yang banyak. Jadi Walid itu kaya raya, kebunnya banyak, usahanya maju. Allah kasih itu semua. Walid bin Mughirah. Bukan hanya itu. Wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda. Anak-anaknya juga selalu bersama dia. Jadi nggak ada anak biasanya, ada juga ya kita seperti dalam kehidupan kita punya anak banyak, tapi anak kita menyebar kemana-mana. Tidak semuanya bersama dengan kita. Ada yang merantau ke Jakarta, misalnya. Ada yang merantau, termasuk diri kita sendiri gitu ya, yang mungkin berasal dari daerah. Tapi ini Walid bin Mughirah, Allah berikan karunia, anaknya banyak, tapi semua ada di Mekah. Semua ada di Mekah, nggak kemana-mana gitu. Kenapa? Dia kaya raya gitu. Sehingga anaknya nggak perlu pergi merantau. Allah berikan itu karunia. Wa banina syuhuda wa mahadtu lahu tamhida, dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Dia sangat dihormati oleh orang-orang Mekah karena ketokohannya. Tsumma yatma'u an azid, tapi dia kepengen nambah. Sudah diberikan segalanya, tapi dia ingin minta ditambah karunia itu. Tapi dengan cara yang salah, dengan membunuh karakter Rasulullah. Kenapa? Kalau Walid bin Mughirah ini berhasil dengan tindakannya ini, maka itu dijanjikan oleh tokoh-tokoh Quraisy akan diberikan imbalan yang besar gitu. Kalla innahu kana li ayatina anida. Sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami. Kalla innahu kana li ayat. Sa'urhikuhu sa'uda. Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan. Sa'urhikuhu sa'uda. Innahu fakkara wa qaddar. Nah ini dia, proses bagaimana dia berpikir. Sesungguhnya dia telah memikirkan, menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan, kemudian dia berpikir lagi. Lalu dia bermuka masam, mengkerutkan wajahnya. Itu berpikir keras bagaimana cara memberikan gelar yang tepat buat Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya dia menemukan satu kata, dia katakan Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Itu kata Walid bin Mughirah. Dan apa yang dilakukan ini diabadikan dalam Al-Quran. Jadi betul kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain surat An-Nisa 104, ya. Bagaimana wala tahinu fi batigha'il qaum, jangan kamu lemah dalam mengejar musuh-musuhmu. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Karena kalau kamu merasa lelah, sesungguhnya musuh kamu juga merasa lelah sebagaimana kamu lelah. Itu Allah sebutkan. Tapi bedanya watarjuna minallah. Kalian lelah tapi kalian mengharap ridho dari Allah. Sementara mereka lelah tadi bermuka masam usaha tapi tetap juga nggak berhasil. Justru yang mereka dapatkan adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang-orang kafir saja, musuh-musuh Islam itu untuk masuk neraka mereka berusaha keras. Harusnya kita yang kepingin masuk surga juga harus berjuang dengan keras. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di bulan depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.